Itu di depan ada sound system ya teman-teman. Jadi bisa berkaraokean, belum boleh dimasuki teman-teman ya. Boleh tinggal di sini yang bulan madu itu ya. Tepat posisinya di atas bendungan Dewi Keris. Dan itu proyek nasional dan termahal deh. Halo teman-teman, kembali jumpa di Ngablu ya. Ini kita masih ingin mencermati ya keberadaan spot-spot yang berkaitan dengan Lewi Keris teman-teman. Dan kali ini kita berjalan dari tempat yang kemarin ya. Lokasinya masih tetap di Handap Herang teman-teman. Ini di Dusun Guha ya. Sebetulnya saya udah pernah kesini dulu masa-masa Covid itu ya, dimana Lewi Kerisnya itu belum diresmikan, bahkan belum, masih dibangun ya, itu setahun yang lalu kayaknya ya. Dan kita ingin mencoba melihat lagi spot yang ada di sekitar sini ya, di depan tuh ya, yang dimana kita bisa melihat keberadaan bendungan Lewi Keris teman-teman. Oke teman-teman, nah dari sini pun letak atau lokasi keberadaannya Lewi Keris itu bisa kita lihat dari sini teman-teman ya. Tuh kita melihat apa tuh alat untuk pembangunan, karena pembangunannya masih berlangsung teman-teman ya. Meskipun seminggu yang lalu ya itu udah diresmikan nih oleh Bapak Jokowi ya. Menurut informasi ke tempat ini pun katanya sering disambangi oleh para pengunjung teman-teman ya. Malah pasca peresmian Lewi Keris itu ya, itu bahkan sekarang warga itu cenderung terinspirasi untuk membuka lahan ya, lahan atau spot yang bisa dijadikan wisata warga teman-teman ya. Karena memang secara lokasi itu banyak sekali spot-spot yang memungkinkan untuk dinikmati pemandangannya teman-teman ya. Itu ada sebuah saung yang mirip rumah teman-teman ya. Dan ini yang hijau nih tampaknya adalah toilet ya.
Oke teman-teman, tampaknya ya ini bukan bagian dari tanah milik pemerintah ya. Sepertinya ini lahan pribadi ya teman-teman. Ini mirip dengan semacam lapangan parkir ya. Dan sepertinya di tempat itu tuh di atas ya, itu dulu sering dipergunakan untuk acara-acara semacam seminar, pertemuan atau apa, atau kafe gitu ya. Karena di atas itu kita melihat banyak sekali gazebo dan bahkan ada aula, nanti kita lihat ya. Nah sebetulnya dari sebelah sini pun kita bisa melihat sebagian lokasi Leuwih Keris teman-teman. Nah itu dia bendungan Leuwih Keris tuh, terlihat dari sini ya. Ini masih merupakan lahan yang sangat luas teman-teman ya. Mungkin iya benar ya, ini merupakan lahan pribadi tuh. Karena di belakang kita itu ada bangunan-bangunan yang dibangun oleh warga ya, entah warga sini atau warga mana. Jadi ya, kalau ada acara-acara di sini, ini merupakan area parkirnya teman-teman ya. Nih, datangnya dari sebelah sana ya. Ini dibikin asik ya tempatnya, di konsepnya entah apa gitu. Kalau rumah makan bukan ya. Mungkin ini merupakan tempat yang bisa disewa gitu ya, untuk acara-acara tertentu. Nah ini dia nih, saya juga masih saru ya. Itu yang di bawah itu Ciharalang atau Handap Herang gitu ya. Yang di bawah ini Handap Herang atau Ciharalang teman-teman ya. Dan ini jurang ya. Kolam sawah-sawah yang udah dipanen teman-teman ya. Asik ya, bikin betah di sini. Adem banget teman-teman. Ya karena masih banyak pepohonan ya. Bahkan di depan itu ada musola ya. Ada MCK yang bukan hanya satu ya. Nah ini kayaknya ini villa ya, yang bisa disewa gitu teman-teman, untuk menginap gitu. Nah ini dia namanya teman-teman ya, nama lokasi ini Saung Mahoni Agrowisata Leuwih Keris Cibungureun teman-teman ya. Oke, sebelum kita melihat lokasi bendungan Leuwih Keris ya, dari tempat ini kita coba dulu cermati ya teman-teman, apa yang ada di sekitar sini ya. Nah, ada area bermain untuk anak ya, jadi bisa bawa bocil nih ke sini ngasuh ya. Sepertinya ini udah agak lama ya nggak difungsikan gitu.
Tapi tetap dirawat ya, kalau ngelihat bangunan-bangunannya ini masih tetap dirawat kayaknya ya. Memang kalau di sekitar tempat yang seperti ini, yang dekat dengan pepohonan, itu wajar ya kalau misalnya banyak sampah. Tapi sampah juga ini bukan sampah berbahaya teman-teman, sampah daun-daun itu ya, akan bisa dijadikan pupuk ya, kompos gitu. Oke teman-teman, nih ini kreasi ya. Sepertinya ini terbikin dari ranting-ranting, akar-akar ya, batang-batang pohon ini ya. Sengaja nggak dibelah-belah, tapi jadi unik juga ya nih kelihatannya ya. Tuh ya, banyak sekali nih tempat yang bisa dijadikan nongkrong-nongkrong teman-teman di sini ya, duduk-duduk di sini, asik ya. Dan ini spot foto teman-teman ya, untuk selfie ini di sini. Jadi ketika berdiri di sini berasa menjadi Jack and Rose ya kalau berpasangan ya. Cuman yang jomblo ya wayahnya ya, nggak bisa asik-asik di sini nih, sendiri aja berfotonya. Nah ini teman-teman ya, ini semacam aula ya, buat bisa dijadikan tempat diskusi, rapat ya. Bahkan tuh di depan ada sound system ya teman-teman, jadi bisa berkaraokean juga di sini nih teman-teman, asik-asikan ya. Saung Kisunda. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba ke lokasi dimana kita bisa melihat bagian daripada bendungan Lewi Keris teman-teman ya. Hari ramai anak kali kan di hari Sabtu ini pokoknya untuk ngebetul ini tadi. Tuh kan, lahan-lahan ini masih memungkinkan untuk ditanami teman-teman ya. Dulu waktu saya kesini goes ya, ini bangku-bangku memang sudah ada ya. Cuman waktu itu lokasi bendungan Lewi Kerisnya masih dalam tahap pengerjaan ya, dalam proses pengerjaan.
Mantap teman-teman. Ini udah sore ya, biasanya katanya banyak ya yang berkunjung di sini sore-sore jam segini nih, sekitar 3:30 nih. Nah, sebetulnya jalan yang itu ya, tuh. Itu belum boleh dimasuki teman-teman ya. Kita melihatnya dari sini aja ya. Wah, ternyata ada semacam motorboat teman-teman ya. Perahu atau motorboat gitu ya. Tapi mungkin itu bukan untuk wisatawan ya. Itu sepertinya untuk para pekerja ya. Ini susah kelihatannya nih karena terhalangi oleh pohon-pohon itu tuh. Kita kembali ke lokasi yang tadi teman-teman ya. Saya ingin mencermati bangunan-bangunan yang ada di sana teman-teman ya. Asik ya, dikala kemarau seperti ini nih, jalanannya nggak becek ya. Meskipun kita memang sangat membutuhkan hujan teman-teman. Tadi saya melihat ada pengunjung ya, beberapa orang. Cuman mungkin udah pada pulang gitu. Tapi biasanya katanya sampai maghrib itu suka ada juga aja ya yang berkunjung di sini. Sekedar duduk-duduk dan memandang pemandangan bendungan Lewi Keris ya di sini. Ini MCK-nya ya. Dan di depan itu musolanya teman-teman. Kita cek apakah airnya berjalan ya. Aktif fungsi gitu. Oh ya, bisa kayaknya teman-teman ya. Bisa wudhu di sini ya. Kita sholat dulu ya. Ya, beginilah teman-teman ya. Dulu waktu saya kecil gitu ya, kalau ikut bapak saya ke kota gitu, saya membayangkan bahwa
asik banget ya berada hidup di lingkungan perkotaan gitu ya. Rasanya rame gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dan usia kita bertambah, malah kita seperti orang barat sana ya, yang kemudian mendambakan suasana dan nuansa yang alami ya. Mereka kembali ke alam ya, mendirikan rumah bahkan di hutan ya, demi sebuah kenyamanan ya. Karena kalau hiruk pikuk di kota itu ternyata membuat rungsing ya teman-teman. Kalau kita kembali ke alam nih seperti ini, rasanya adem gitu ya. Dan konsep orang-orang modern sekarang kembali ke alam ya. Karena yang alami ini memang menyehatkan ya teman-teman. Dan ada beberapa ini katanya bisa nu tiasa disewakeun ya, pila sabaraha Pak? Nu tiasa disewakeun pila sabaraha ieu sanes? Ieu sareng aya deui, ieu unggul. Mohon hiji unggul nya. Eta tapi sok aya nu tebih gitu ti mana gitu. Nah, jawe nginep gitu. Tapi sok aya rencang di dieu, maksud aya rencang teh aya nu ngantosan gitu. Oh, mohon. Tuh kan teman-teman, ada beberapa pengunjung tuh yang sengaja atau ini yang suka di sini ya. Kayak ini homestay katanya teman-teman ya. Jadi bagi yang ingin menikmati kenyamanan ya, boleh tinggal di sini yang bulan madu tuh ya. Assalamualaikum Bapak. Ini dengan tadi teh lupa saya namanya. Ini Pak, ini penggagasnya tempat ini siapa tuh Pak? Saya kebetulan dibikin koperasi, ada 6 hektar, pemilik lahannya 40 orang. Konsepnya agro. Kita bermitra dengan Jogo Tani Jogja, kebetulan dulu ketuanya orang Ciamis. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, yang menjadi inspirasi Bapak nih untuk membuat tempat seperti ini apa sih sebetulnya gitu? Karena ini tepat posisinya di atas bendungan Dewi Keris. Dan itu proyek nasional dan termahal di antara bendungan. Jadi view-nya kita satu di atas, persis di atas bendungan. Yang kedua kantor BBWS dan segala macam perkantoran adanya di Tasik. Jadi Ciamis kalau tidak kreatif, masyarakatnya ya tidak akan kedapatan apa-apa. Mantap. Ini kan lahan pribadi atau lahan desa gitu? Lahan pribadi dibentuk koperasi terus berbadan hukum. Oke, gini maksudnya. Berarti pengelolaannya ini mutlak. Oh iya. Pak, sejauh ini acara-acara yang sudah berlangsung di sini ada nggak yang terkait dengan pemerintahan daerah gitu, misalnya bupati? Dulu diresmikan oleh Pak UU pas Covid. Kemudian acara IFJ dihadiri oleh Pak Bupati. Kemudian kemarin terakhir KPU sama Pak Kapolres mengadakan sosialisasi, mengundang seluruh ketua partai di sini. Acara tingkat kabupaten. Oke Pak, dulu kan waktu Covid mungkin karena Covid ya jadi nggak banyak pengunjung. Saya lihat kurang pengunjung gitu. Malah cuma saya sendiri di sini sampai sore. Tadi ada yang datang ke sini tuh banyak. Mudah-mudahan kedepannya makin ramai lagi. Amin. Ini sayang udah dibikin seperti ini.
Waduh, asik banget. Wah, boya si Akang iya kudu nurutan ya ka dia yo bawa si kembar ka dia. Aduh, teu acan pernah. Sering tuh ka dia, Kang? Aduh, geuning abi ge kantos ngonten waktu kopi di geuningan. Nganggoes ka dia teh gitu. Oh gitu, abi ge saya cari Bandung sih. Atau saya proyek nanti acan aya cayan apa sayana gitu.